Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli dengan NIM 0601232048 dari jurusan Ilmu Perpustakaan 1 semester 2 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video pembelajaran kita kali ini, saya akan membahas mengenai good governance. Jelaskan prinsip-prinsip good government dan prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik, apa solusi menurut saya dan pendapat saya. Menurut Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance meliputi transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan ketersediaan informasi material mengenai organisasi yang diperlukan pemangku kepentingan. Dengan transparansi proses bisnis, pemerintah dan dunia usaha akan diketahui masyarakat. Partisipasi merupakan penyediaan ruang untuk pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dapat dilakukan melalui musyawarah, konsultasi, atau penyampaian aspirasi. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan hasil keputusan organisasi. Dalam tata kelola pemerintahan, setiap pejabat pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakannya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip kepentingan berarti bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bersama masyarakat. Keadilan berarti bahwa proses dan hasil kebijakan harus adil dan merata bagi seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan dan wilayah. Seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dan menurut buku Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi karya Bapak Usyono selaku dosen kewarganegaraan, memahami prinsip-prinsip good governance terlebih dahulu sesungguhnya merupakan langkah kunci untuk memahami lebih jauh mengenai good governance. Berkaitan dengan prinsip-prinsip good governance, Masyarakat Transparansi Indonesia atau MIT merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Kedua, tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termaksud di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Ketiga, transparansi. Dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Keempat, peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Kelima, berorientasi pada konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjabatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan dan prosedur. Keenam, kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Ketujuh, efektivitas dan efisiensi.
proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Kedelapan, akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada manusia, masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Kesembilan, visi strategis para pemimpin. Masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Menurut saya, berdasarkan uraian prinsip-prinsip di atas, saya menemukan beberapa prinsip yang belum berjalan dengan baik, antara lain transparansi. Masih terdapat pada pemerintahan dan informasi yang belum dapat diakses secara manual oleh masyarakat. Perlu ditingkatkan akses informasi publik untuk meningkatkan transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Belum optimalnya pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengambilan keputusan di pemerintahan menyebabkan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan. Perlu memperkuat sistem check and balance antar lembaga. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat lembaga perwakilan, namun masih terbatas keterlibatan masyarakat secara langsung dan pengambilan keputusan. Perlu dibuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas, misalnya melalui konsultasi publik. Dan terakhir, visi strategis. Belum optimalnya perencanaan pembangunan jangka panjang menyebabkan kurangnya visi strategis. Perlu penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dengan melibatkan berbagai pihak. Adapun solusi yang dapat ditempuh agar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan dengan lebih baik sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan transparansi dengan menerbitkan peraturan tentang keterbukaan informasi publik yang lebih jelas dan memberdayakan lembaga yang menangani informasi publik. Publikasi secara online dan mudah diakses mengenai kebijakan, anggaran, dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, memperkuat independensi lembaga pemeriksa dan pengawas dengan memberikan jaminan hukum dan anggaran yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Yang keempat, membangun sistem partisipasi publik secara terstruktur, misalnya dengan membentuk forum masyarakat di setiap wilayah dan mengatur mekanisme konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan. Yang kelima, menyusun rencana pembangunan jangka panjang atau nasional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengatur kerangka kerja strategik planning and middle term review. Pelatihan dan sosialisasi secara terus-menerus kepada aparatur dan masyarakat mengenai pentingnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan tata kelola pemerintahan untuk mengidentifikasi hambatan dan dilakukan perbaikan. Video pembelajaran kita pada kali ini yang membahas tentang good governance. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi.